Di masa sekarang, Yujung terus berlari sampai ia menemukan beberapa jamur yang sebenarnya adalah organisme kelas 1 yang bisa mengurangi kemampuan seseorang. Dia senang karena berhasil menemukannya dan berhasil memancing para senior sesuai rencana, tapi dia mulai khawatir karena daya tahannya perlahan-lahan mencapai batas. Dengan menggunakan skill dorongan angin, dia melontarkan dirinya jauh dari mereka dan menyerahkan semuanya pada Jaehyun. Ketika para senior memasuki area tersebut, mereka diberitahu bahwa mereka telah memasuki habitat jamur spora lumpuh. Beberapa waktu lalu, Jaehyun pernah mengunjungi Jae-sang untuk mencari cara mengatasi jamur spora lumpuh saat perburuan mahasiswa baru, dan Jae-sang memberitahunya bahwa getah pohon ash mungkin adalah cara terbaik karena pohon itu umum ditemukan di hutan mimpi buruk, tapi getah itu hanya berguna sebagai obat dan tidak bisa mencegah efeknya. Kalau kamu sudah terkena efek jamur spora lumpuh, maka getah itu akan sangat berguna. Di masa sekarang, para senior berhenti ketika mereka menyadari di mana mereka berada. Saat mereka melihat Yujung berlari menjauh, sistem memberitahu mereka bahwa mereka telah memasuki habitat jamur spora lumpuh. Salah satu dari mereka memberi isyarat kepada pemimpin mereka, Ji Hyuk, bahwa ini cukup berbahaya, jadi dia menyarankan agar mereka mundur. Namun Ji Hyuk dengan marah mengarahkan pandangannya pada Yujung, yang masih terus berlari menjauh. Dia bertanya kepada yang lain apakah mereka benar-benar mengatakan mereka harus menyerah padahal mereka sudah sejauh ini. Tetapi yang lain berpikir bahwa semuanya akan hancur jika mereka melakukan kesalahan sekarang, jadi mereka menyarankan untuk berhenti mengejar. Namun, Ji Hyuk bersikeras bahwa Kim Sung Hoon sudah disingkirkan oleh si brengsek mahasiswa baru itu. Merujuk pada Yujung, jadi mereka tidak seharusnya bicara omong kosong seperti itu sekarang. Salah satu dari mereka yang paling berhati-hati kembali mengingatkan Ji Hyuk bahwa tidak masalah jika lawan mereka adalah mahasiswa baru, karena semuanya akan sia-sia jika mereka juga akhirnya lumpuh. Karena jamur spora yang melumpuhkan bisa memengaruhi makhluk dalam radius sekitar 50 meter, Ji Hyuk meyakinkan yang lain bahwa si brengsek itu juga akan ikut lumpuh. Dia memerintahkan salah satu dari mereka, bernama Park Sung Hyuk, untuk tetap di sini dan menjauh dari area debu agar bisa mengawasi mereka, sementara sisanya mengikuti dia untuk menangkap gadis itu. Dia yakin semua trik murahan mereka tidak akan berguna, meskipun dia tahu mereka mungkin sedang menggunakan salah satu anggota mereka sebagai umpan, berusaha memancing mereka ke dalam jebakan agar bisa menyerang. Dia merasa mereka terlalu meremehkannya. Dia tidak percaya bahwa mahasiswa baru biasa berani mencoba menipunya. Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya menyusul si bocah nakal Yujung, dan Ji Hyuk berkata padanya bahwa bocah sialan seperti dia benar-benar membuat mereka kerepotan. Dia bertanya kemana Yujung akan lari, tapi alih-alih ketakutan, Yujung justru menyambut mereka dan memberitahu bahwa mereka semua sudah tamat. Yujung bertanya siapa di antara mereka yang memakinya dan meminta orang itu untuk mengangkat tangan. Dan saat para pria itu berlari ke arahnya dengan senjata, Ji Hyuk merasa geli karena Yujung tetap saja sombong sampai akhir. Ketika para pria itu hampir sampai padanya, Yujung tersenyum dan menyentuh salah satu jamur dengan senjatanya, membuat jamur itu meledak. Sistem memberitahu mereka bahwa jamur spora paralisis telah meledak dan semua makhluk hidup dalam radius 50 meter telah lumpuh selama 2 jam. Dalam kilas balik, Yujung memprotes kepada Jaehyun bahwa dia bilang mereka akan mencari sesuatu yang penting, tapi di tempat mereka mencari tidak ada apa-apa selain pohon-pohon. Jaehyun memintanya untuk menunggu sebentar karena mereka sudah di tempat yang benar, sementara dia menampung getah pohon ash. Yejun menunjukkan bahwa mereka pasti sudah menyadari bahwa peristiwa ini lebih menguntungkan bagi para petarung. Dan Ina setuju bahwa hanya bisa menggunakan skill peringkat C ke bawah adalah pembatasan besar bagi para penyihir yang sangat bergantung pada skill. Bagi para petarung yang memang sudah memiliki fisik yang hebat, pembatasan di demi planet ini tidak ada artinya. Yujung mengeluh bahwa Ina masih lebih beruntung karena punya skill unik. Sedangkan semua skill serangan miliknya yang berguna disegel dan yang bisa dia lakukan hanyalah mantra buff dan skill dasar. Saat dia bertanya apa yang harus dilakukan, Jaehyun menjelaskan bahwa mereka perlu membuat rencana dengan memanfaatkan skill dasar itu seefisien mungkin. Jadi dia bertanya apakah Yujung tahu cara menggunakan skill yang disebut Chang'e. Yujung dengan bangga mengatakan bahwa dia bisa dan mengingatkan Jaehyun bahwa dialah yang mengajarinya teori sihir. Ina menyebutkan bahwa Chang'e adalah mantra yang menukar posisi seseorang dengan anggota party yang ditunjuk, jadi dia bertanya rencana apa yang akan dibuat Jaehyun dengan skill itu. Setelah selesai mengambil getah pohon ash, Jaehyun memberitahu para gadis bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang cukup seru dengan Chang'e menggunakan getah itu. Di masa sekarang, Jaehyun mengatakan pada Ina bahwa mereka harus bersiap-siap, dan Ina pun setuju. Di lapangan tempat Yujung berada, Ji Hyuk memanggil Yujung dengan sebutan kasar karena dia benar-benar meledakkan salah satu spora. Tapi Yujung langsung mengaktifkan skill Chang'e-nya dan menyerahkan giliran pada orang lain. Saat dia menghilang, Yujung memberitahu mereka bahwa sekarang sudah bukan gilirannya lagi. Dan Jaehyun muncul di tempat Yujung menghilang lalu mendorong kakinya ke wajah Ji Hyuk, sambil berkata bahwa sekarang gilirannya. Anak kita mematahkan hidung seniornya dan menendangnya ke tanah, lalu kemudian mendarat di tanah juga.
Ji Hyuk jatuh ke tanah masih dalam keadaan lumpuh dan mulai mengumpat. Masih lumpuh, dia dengan marah bertanya pada Jae-hyun apakah dia pikir semuanya akan berjalan sesuai rencana, dan dia memanggilnya bodoh karena masuk ke habitat jamur spora yang melumpuhkan. Dia memberitahu Jae-hyun bahwa dia sudah menduga Jae-hyun akan melakukan sesuatu seperti ini, jadi dia meninggalkan salah satu rekannya menunggu di luar dan dia berjanji bahwa mereka akan tamat begitu spora-spora itu menghilang. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Jae-hyun memberitahunya bahwa orang yang dia tinggalkan di luar tidak akan datang. Bingung, Ji Hyuk mengatakan bahwa Jae-hyun hanya omong kosong. Tapi tak lama kemudian terdengar teriakan dari tempat mereka meninggalkan Sung Hyuk dan sistem mengumumkan kepada mereka bahwa pemain Park Sung Hyuk telah dieliminasi. Sung Hyuk tergeletak di tanah dengan pedang suci milik Ina menancap di tubuhnya, dan sistem memberikan 100.000 poin kepada Jae-hyun, Yoo Jung, dan Ina. Ji Hyuk terbaring di tanah dengan kebingungan, dan Jae-hyun mengingatkannya bahwa dia sudah bilang kalau temannya tidak akan datang. Sangat marah, Ji Hyuk langsung berkata bahwa mereka masih berada dalam situasi yang sama selama 2 jam ke depan dan dia sendiri yang akan mengurus Jae-hyun begitu dia lumpuh. Sementara Ji Hyuk masih berbicara, Jae-hyun melangkah maju dan bertanya apa maksudnya mereka masih berada dalam situasi yang sama. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan Ji Hyuk dan dia bertanya-tanya bagaimana mungkin anak ini bisa bergerak sekarang. Dia memprotes bahwa ini tidak mungkin. Dan Jae-hyun setuju dengannya bahwa memang begitu. Namun, Jae-hyun memintanya untuk mengadukan hal itu kepada para dewa. Faktanya, Jae-hyun tidak terpengaruh oleh debuff kelumpuhan karena berkat neraka sepenuhnya meniadakan segala efek abnormal padanya. Sekarang keringat mulai menetes dari wajah Ji Hyuk, dan dia memperingatkan Jae-hyun untuk menjauh darinya, tapi yang lain segera menyaksikan pemandangan mengerikan saat rekan tim mereka dibunuh. Sistem segera mengumumkan bahwa pemain Oh Jin Hyuk telah dieliminasi dan pemain Jae-hyun, Yoo Jung, serta Ina telah mendapatkan 100.000 poin. Setelah itu selesai, anak kita tersenyum kepada 3 orang yang tersisa, dan saat mereka memohon agar dia berhenti, dia menyingkirkan ketiganya sekaligus dan tim mendapatkan 100.000 poin sebanyak 3 kali lagi. Instruktur Yisu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan peringkat mahasiswa baru segera diperbarui dengan Min Jae-hyun di posisi teratas, Kim Yoo Jung dan Seo Ina di posisi kedua, An Ho-yeon juga di posisi kedua, 2 orang bernama Lee Soo-hyuk dan Cha Juan di posisi kelima, dan seseorang bernama Jang Ho-san di posisi ketujuh. Sementara itu, Yoo Jung meminum getah pohon ash dan hampir muntah, tapi saat Ina datang untuk memeriksanya, Yoo Jung mengakui bahwa sekarang dia merasa lebih baik. Saat mereka berdua keluar, Ina berkomentar bahwa Jae-hyun tampaknya sangat paham tentang sihir dan dia belum pernah membaca di buku bahwa skill Chang'e bisa digunakan seperti ini. Namun, Yoo Jung memberitahunya bahwa bahkan belum 3 bulan sejak Jae-hyun menjadi seorang penyihir. Dan itulah sebabnya dia yang mengajarkan teori kepada Jae-hyun. Terkejut, Ina bertanya apakah maksudnya Jae-hyun sebenarnya berencana menjadi seorang prajurit, dan Yoo Jung membenarkan hal itu serta mengatakan bahwa Jae-hyun memang sangat tekun berlatih bertarung beberapa bulan yang lalu. Satu-satunya hal yang membuat Yoo Jung penasaran adalah Jae-hyun tahu tentang getah pohon itu, dan dia bertanya-tanya dari mana Jae-hyun mempelajari hal seperti itu dan bagaimana dia akan menghilangkan kelumpuhannya sendiri. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengannya, dan Jae-hyun bertanya bagaimana keadaan kelumpuhan mereka, karena sepertinya tidak ada dari mereka yang mengalami masalah. Yoo Jung dengan ceria mengatakan bahwa itu sudah diduga, meskipun dia tadi hanya lari sekencang-kencangnya dan melempar satu mantra. Dia lalu menoleh ke Ina dan bertanya apakah Ina juga baik-baik saja, dan Ina menjawab bahwa dia juga baik-baik saja. Akhirnya, Yoo Jung mengatakan pada Jae-hyun bahwa rencananya kali ini tidak terlalu buruk. Dia menambahkan bahwa biasanya Jae-hyun terlihat bodoh, tapi hari ini dia terlihat agak berbeda. Tiba-tiba, Jae-hyun mencubit pipinya dan bertanya siapa yang dia sebut bodoh, lalu bertanya apakah Yoo Jung punya hak untuk mengatakan hal seperti itu. Ina hanya memperhatikan mereka bercanda, dan ia bertanya-tanya kenapa Yoo Jung memanggil Jae-hyun bodoh, serta menyadari bahwa menurutnya Jae-hyun terlihat cukup tampan. Saat mereka berdua masih bercanda, Ina tiba-tiba tersadar oleh pikirannya sendiri dan menyadari bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal seperti itu. Dan ketika setetes air mata mengalir di pipinya, ia teringat bahwa ia harus berhati-hati. Kemudian, mereka kembali ke tempat perlindungan mereka, dan Jae-hyun mulai membuat semacam ramuan. Ina mendekatinya dan bertanya apa yang sedang ia buat, lalu Jae-hyun memberitahu bahwa itu adalah ramuan pemulih HP. Ia mengatakan bahwa ia belajar membuatnya dari kakak laki-lakinya, untuk berjaga-jaga jika ia membutuhkannya. Dan ia teringat Jae-san yang menangis karena ia membunuh bahan-bahan malangnya saat butuh lebih dari 100 kali percobaan untuk berhasil. Yoo Jung bertanya pada Jae-hyun bagaimana ia bisa mengenal seseorang yang bisa mengajarinya hal seperti itu padahal ia bahkan tidak punya teman. Dan Jae-hyun mengejaknya dengan bertanya apakah Yoo Jung punya banyak teman selain dirinya. Komentar itu terasa menyakitkan, dan Yoo Jung mengeluh bahwa itu agak tidak adil.
Tiba-tiba, Ina berkata pada Jaehyun bahwa dia benar-benar luar biasa dan rasanya seperti dia bukan orang seumuran mereka. Ia bilang Jaehyun sangat terampil sampai seperti sudah hidup 10 tahun lebih lama. Bingung, Jaehyun tidak mengatakan apa-apa, dan ia bertanya-tanya bagaimana Ina bisa punya intuisi sehebat itu karena dia bisa menebak waktu yang tepat. Akhirnya, Yoo-jung menyela dan berkata sudah saatnya berhenti mengobrol karena mereka harus makan jika ini melakukan sesuatu besok. Dia bilang pada Jaehyun untuk tunggu dan lihat saja karena dia akan pergi memasak sesuatu, tapi Jaehyun menyuruhnya tidak usah repot karena mereka bisa makan buah-buahan yang sudah mereka kumpulkan. Kesal, Yoo-jung bertanya kenapa Jaehyun berkata seperti itu dan menanyakan apakah dia tidak percaya padanya. Jadi Jaehyun meminta Yoo-jung untuk memberitahu warna kue yang dia buat saat pelajaran ekonomi rumah tangga di SMP kalau memang ingin dipercaya. Setelah berpikir sejenak, Yoo-jung mengingat bahwa sepertinya kue itu berwarna ungu. Jadi Ina bertanya apakah dia menambahkan selai blueberry. Namun, Jaehyun menegaskan bahwa itu bukan jawabannya. Tapi Yoo-jung memang tidak bisa memasak, dan dia mengingat bagaimana mereka harus memanggil guru karena dia pingsan setelah makan kue itu. Untuk memperjelas, Jaehyun mengatakan bahwa dia juga tidak bisa memasak. Jadi Ina menyebutkan bahwa dia sedikit bisa memasak dan bertanya apakah dia boleh memasak untuk mereka. Terkejut, Jaehyun bertanya apakah Ina bisa memasak. Lalu Ina menjawab bahwa dia dulu memasak setiap hari saat tinggal bersama neneknya. Saat Ina mengikat rambutnya untuk mulai memasak, Jaehyun teringat bahwa tidak pernah ada banyak informasi tentang kehidupan keluarga Seo Ina. Karena Ina baru saja menyebutkan bahwa dia dulu tinggal bersama neneknya, Jaehyun pun bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi dengan orang tua Ina. Tak lama kemudian, Ina selesai memasak dan menyajikannya kepada yang lain. Saat Yoo-jung mencicipinya, dia langsung memeluk Ina dan menyatakan bahwa makanannya sangat enak. Jaehyun juga terus mengunyah dan setuju bahwa makanannya memang lezat. Bahkan dia terkejut bisa makan makanan sana ini di tempat seperti ini. Pujian dari mereka membuat hati Ina hangat, dan senyum pun terukir di wajahnya karena sudah lama ia tidak merasakan hal seperti ini. Sementara itu, di ruang kontrol Akademi Mills, instruktur Seokgi menyebutkan bahwa kadet yang sangat dinantikan, An Ho-yeon, berada di peringkat keempat. Yang lebih mengejutkan lagi, posisi pertama dan kedua justru diisi oleh para penyihir yang benar-benar luar biasa. Dan instruktur Isu masih bertanya-tanya apakah mungkin ini adalah kesalahan sistem, karena sepertinya tidak ada penjelasan lain untuk hal ini. Sementara itu, Ketua Jaehyun tampak sangat bersemangat dan antusias. Selama ini, skor seperti itu hanya pernah dicapai oleh para petarung, dan dia tampaknya masih belum bisa memahami situasi baru ini. Sebuah tim yang hanya terdiri dari 3 penyihir justru memimpin acara dengan mengalahkan sekelompok senior sejak awal. Dengan penuh semangat, Ketua meminta instruktur Kim Ji-yeon untuk memutar ulang bagian spora yang melumpuhkan, dan ia menyaksikan Jaehyun menendang wajah Si Hyuk saat dia muncul. Dia sangat terpesona oleh kenyataan bahwa anak itu bisa mengambil keputusan seperti itu dalam situasi tersebut. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan untuk mengungguli para petarung. Menyebutnya hanya sebagai penyihir atau bahkan mahasiswa baru benar-benar sulit dipercaya. Tiba-tiba, instruktur Haejeon memanggil ketua dan menjelaskan bahwa dia telah membawa profil Jaehyun yang diminta. Tapi dia tidak yakin apakah itu berkas yang benar. Bingung, ketua bertanya apa maksudnya. Dan ketika Haejeon mulai gagap, ketua memintanya untuk tenang dan berbicara. Akhirnya, sang instruktur menunjukkan profil yang menampilkan bahwa nilai bakat anak kita adalah 97% dan dia termasuk kelas petarung. Informasi itu mengejutkan ketua, tapi keterkejutannya segera berubah menjadi senyum licik, dan akhirnya dia berkata bahwa ini sangat bagus. Dia menyatakan bahwa dia ingin melihat sendiri seberapa berbakat Jaehyun ini, dan instruktur Seokgi bertanya apakah maksudnya dia ingin ikut campur secara langsung. Ketua lalu menyorot Ho-yeon dan mengusulkan agar mereka membuat skenario yang menarik. Jadi instruktur Seokgi mengatakan bahwa dia akan menyiapkan semuanya. Di dalam demi pelangi, kelompok Jaehyun terus menyingkirkan peserta lain dan terus mengumpulkan poin. Pada satu titik, Yoo-jung terkejut karena mereka sudah mengumpulkan hingga 1.100.000 poin. Dan Jaehyun menjawab bahwa ini bagus karena sudah pasti mereka berada di peringkat pertama. Namun, Yoo-jung bertanya apakah mereka benar-benar harus meninggalkan tempat perlindungan mereka. Jadi Jaehyun menjawab bahwa mau tidak mau harus begitu karena para senior sudah terlalu takut untuk datang ke sana lagi. Ina setuju dengan Jaehyun bahwa mereka memang harus bergerak jika ini mendapatkan lebih banyak poin. Akhirnya, Yoo-jung setuju dengan keduanya dan bertanya berapa rekor poin tertinggi yang pernah didapatkan dalam perburuan mahasiswa baru. Ina memberitahunya bahwa rekor tersebut adalah 1.140.000 poin. Saat mereka terus berjalan, Jaehyun merasakan sesuatu, jadi dia memberi isyarat kepada para gadis untuk bersiap karena ada seseorang yang akan datang. Saat mereka sedang berdiri, seseorang melesat melewati mereka, dan Jaehyun menyadari bahwa kekuatan ini tampaknya jauh lebih besar dari level yang seharusnya dibatasi.
Sistem mengumumkan bahwa koneksi ke demi planet tidak stabil dan pembatasan pada pemain telah terlepas. Jae-hyun mengatakan kepada orang baru itu bahwa dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi seperti ini, dan ternyata orang yang telah terbebas dari pembatasan itu adalah Hoyeon. Saat dia bertanya pada Hoyeon apa yang sedang dia lakukan, Hoyeon tidak menjawab dan terus menunduk menatap tanah. Jadi Jae-hyun bertanya-tanya apakah Hoyeon tidak bisa mendengar suaranya. Ina memperingatkan Jae-hyun untuk berhati-hati, karena dia merasa orang ini tidak dalam keadaan sadar dan sepertinya sedang dikendalikan oleh sesuatu. Jadi, Jae-hyun tiba-tiba teringat bahwa ini adalah ulah ketua. Sebelum dia kembali ke masa lalu, sesuatu yang mirip juga pernah terjadi saat Festival Mills. Hari itu, yang seharusnya menjadi kenangan indah bagi para kadet muda, justru meninggalkan noda merah mengerikan yang tak bisa dilupakan. Penyebab kejadian itu adalah kemampuan unik milik Gu Jae-in yang disebut indoktrinasi. Setelah semua perbuatan jahatnya terungkap, tepat sebelum dia ditangkap, Jae menciptakan sebuah peristiwa mengerikan untuk mengalihkan perhatian dunia dari dirinya agar bisa bersembunyi. Pada hari tragis itu, banyak kadet kehilangan nyawa, dan Gu Jae-in berhasil melarikan diri. Bagi Jae-hyun, hari itu juga merupakan hari di mana Kim Yoo-jung kehilangan nyawanya. Di masa sekarang, Hoyeon mengaktifkan pedangnya dan Jae-hyun menyadari bahwa ia harus membuat Hoyeon sadar kembali terlebih dahulu. Tiba-tiba, sebuah layar muncul dari sistem Nornir, dan sebuah submisi untuk menyelamatkan kadet yang berada di bawah kendali pikiran diberikan. Tugasnya adalah mematahkan sihir yang mengendalikan pikiran kadet tersebut dan menyelamatkannya. Tingkat kesulitannya adalah C dan hadiahnya berupa satu kartu kosong, dengan batas waktu 2 jam untuk menyelesaikan misi ini. Jae-hyun terkejut dengan adanya submisi ini, namun ia lebih terkejut lagi ketika mendengar hadiah berupa kartu kosong. Pikiran tentang mendapatkan kartu kosong yang bisa ia gunakan untuk menyalin kemampuan orang lain membuatnya bersemangat, dan Yoo-jung mengatakan bahwa dia akan membantunya. Tapi dia bilang pada Yoo-jung bahwa dia baik-baik saja dan meminta para wanita untuk segera pergi. Dia meminta mereka untuk pergi sejauh mungkin dan kalau bisa sekalian mengumpulkan poin. Yoo-jung berdiri di sana dengan bingung, lalu mengingatkan bahwa lawannya adalah prajurit jenius yang terkenal, jadi dia tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Tapi Jae-hyun hanya tersenyum padanya dan bertanya apakah Yoo-jung benar-benar berpikir dia tidak bisa melakukannya. Untuk beberapa saat, Ina ragu-ragu, tapi akhirnya dia setuju untuk pergi, dan Yoo-jung terkejut karena Ina setuju dengan Jae-hyun. Dengan kesal, Yoo-jung memutuskan untuk mengikuti saja dan menyarankan mereka pergi mengumpulkan poin seperti yang Jae-hyun bilang, tapi sebelum pergi dia meminta Jae-hyun untuk tidak terluka. Dia bergegas masuk ke hutan dan menarik Ina, yang masih menatap Jae-hyun. Lalu Yoo-jung meminta Jae-hyun untuk mengalahkan Hoyeon atau mencuri name tag-nya. Lalu setelah itu mencari mereka. Setelah para wanita itu pergi, Jae-hyun bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini tidak akan memakan waktu lama. Beberapa jam sebelumnya, setelah Hoyeon baru saja menyingkirkan salah satu senior, dia bertanya-tanya apakah korban terakhirnya membuat total poinnya menjadi 600.000. Dia senang karena berhasil bertahan selama 2 hari dan tahu bahwa dia hanya perlu bertahan 1 hari lagi. Karena dia berada di peringkat keempat, dia bertanya-tanya bagaimana mungkin posisi pertama masih belum bisa dia raih meskipun dia sudah berusaha cukup keras. Dan dia sadar inilah yang memang diharapkan dari Akademi Mills. Fakta bahwa Jae-hyun berhasil menempati peringkat pertama sebagai penyihir dalam situasi di mana kemampuannya dibatasi, bahkan membawa rekan-rekannya ke peringkat teratas juga, membuatnya terkesan. Namun, dia memutuskan bahwa dia juga tidak boleh kalah dan masih harus bekerja keras karena masih ada waktu. Saat dia sedang berpikir, Ketua Jae muncul di layar dan memberitahunya bahwa dia ingin Hoyeon membantunya secara pribadi dalam suatu hal. Ketua tersebut menggunakan skill indoktrinasi pada dirinya dan mengatakan bahwa dia punya sedikit permintaan untuk Hoyeon. Setelah mata Hoyeon bersinar akibat indoktrinasi, sistem memberinya peringatan bahwa seseorang telah menyusup ke dalam pikirannya. Saat kekuatan itu menguasainya, dia bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan dan di mana dia berada. Tak lama kemudian, sistem memberitahunya bahwa pikirannya telah terkorupsi. Setelah itu terjadi, dia langsung sadar bahwa dia harus menyingkirkan Jae-hyun. Di masa sekarang, Hoyeon menggunakan skill peringkat A yang disebut Martial Ascendancy. Dia kembali berlari ke arah Jae-hyun dan mencoba menebasnya, tapi Jae-hyun berhasil menghindari serangannya. Jae-hyun merasa Hoyeon tidak seahli ini bahkan beberapa hari yang lalu, tapi dia tetap bisa menghindari setiap serangannya. Menurutnya, Hoyeon sekarang sudah menjadi sangat ahli sampai-sampai sulit dikenali. Saat Hoyeon mencoba menghantamkan perisainya lagi, Jae-hyun melompat ke belakang dan menghindari benturan itu. Dia tahu bahwa dia akan kalah jika pertarungan ini hanya mengandalkan kemampuan fisik mereka berdua. Untuk menciptakan jarak di antara mereka, Jae-hyun mendorong dirinya ke belakang dengan semburan angin setelah mengaktifkan skill Wind Boss miliknya. Hembusan angin itu begitu kuat hingga Hoyeon menutupi wajahnya dengan perisai,
Tapi hal ini memberi Jae-hyun cukup waktu untuk bergerak ke belakangnya sebelum Hoyeon menurunkan perisai itu. Jae-hyun mencoba menggunakan sihir petir padanya, tapi sebelum serangannya mengenai, Hoyeon sudah berbalik dan mundur dalam satu gerakan cepat. Reaksi ini mengejutkan Jae-hyun karena Hoyeon bisa menggerakkan tubuhnya lebih dulu bahkan sebelum matanya sempat mengikuti gerakan lawannya. Jae-hyun menyadari bahwa lawannya memiliki insting bertarung alami, dan pertarungan ini tidak semudah yang ia bayangkan. Mematahkan Indoktrination sebenarnya mudah dengan skill absolut Techat yang miliknya, tapi masalahnya Jain sedang mengawasi mereka. Meskipun dia tidak bisa melihat ketua, dia berpikir bahwa kemungkinan besar ketua sedang menyeringai Lee Sik sambil mengamati apa yang akan dia lakukan terhadap prajurit berbakat An Hoyeon. Kali ini, Jae-hyun tersenyum, dan ia merasakan sangat sia-sia jika mengakhiri semuanya dengan sembarangan. Dia memutuskan untuk memberi mereka tontonan jika memang mereka ini menonton, tapi ia berjanji akan membuat pertunjukan itu jadi mahal harganya. Saat Jae-hyun mulai menunjukkan aksinya, instruktur Yisu bertanya-tanya apakah dia benar-benar melihat dengan jelas. Sulit dipercaya bahwa anak kita, yang seorang penyihir, bertarung di garis depan seperti seorang prajurit, tapi sekarang dia bahkan mengungguli lawannya. Padahal lawannya adalah prajurit jenius itu sendiri, An Hoyeon. Di lapangan, Jae-hyun tampak menggunakan skill Lightning Chain-nya, dan Yisu merasa semua ini benar-benar di luar nalar. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin anak ini bisa melakukan hal seperti itu, karena seorang penyihir tidak mungkin bisa mengalahkan seorang prajurit, dan itu adalah sesuatu yang selalu tertanam dalam pikirannya selama ia menempuh jalan sebagai penyihir. Sementara itu, Ketua Jae menyaksikan dengan penuh minat saat Jae-hyun melukai Hoyeon dan Hoyeon mulai memohon. Di demi plane, Hoyeon berjongkok di samping pedangnya dan Jae-hyun mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak berniat sejauh ini. Tapi dia meyakinkan Hoyeon bahwa dia kuat dan akan segera pulih. Akhirnya, Jae-hyun menengadah ke arah para instruktur karena dia tahu mereka sedang mengawasi. Lalu dia mengaktifkan skill flashbomb miliknya dan dampaknya membutakan semua kamera serta menghentikan para instruktur untuk melihat keadaan di lapangan. Di dalam ruang control mills, instruktur Seoggi berbalik ke arah Jion dan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi pada layar mereka. Tetapi ketua menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia merebut remote dari tangan Jion dan dengan panik mencoba mengembalikan tampilan video. Instruktur Jion menyebutkan bahwa sepertinya Jae-hyun menggunakan mantra untuk menghalangi penglihatan mereka. Tetapi Jae mengenali bahwa dia menggunakan flash bomb dan dia bertanya-tanya dengan suara keras apakah ini cara Jae-hyun ini melakukan segalanya. Dia langsung memanggil instruktur Seoggi dan memintanya untuk membawa Jae-hyun ke kantornya setelah acara selesai. Dengan cemas, Seoggi bertanya kepada ketua apakah tidak apa-apa baginya untuk memutuskan secepat itu. Namun ketua yang sudah tegang meletakkan tangannya di bahu sang instruktur dan bertanya mengapa menurutnya keadaan Jae-hyun, yang sudah berada di posisi menang, memutuskan untuk menghalangi penglihatan mereka. Sambil terbata-bata, Seoggi menjawab bahwa itu karena Jae-hyun tahu bagaimana cara meningkatkan nilainya. Di demi plane, Hoyeon tetap berjongkok di tanah sementara cahaya menyilaukan dari bom flash menghalangi segalanya. Akhirnya, Jae-hyun berjalan mendekati Hoyeon dan meletakkan tangannya di kepala Hoyeon, mengaktifkan skill perhitungan absolutnya, yang memungkinkan Jae-hyun untuk melepaskan doktrinasi yang mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, mata Hoyeon menjadi lebih jernih, dan ia mengenali Jae-hyun. Masih sambil tersenyum, Jae-hyun bertanya apakah Hoyeon sudah merasa lebih baik, dan Hoyeon mencoba untuk bangun dan mengatakan bahwa dia merasa lebih baik, tapi tak lama kemudian dia roboh ke tanah karena rasa sakit hebat yang menjalar di seluruh tubuhnya. Jae-hyun meminta maaf atas rasa sakit itu dan mengingatkan Hoyeon bahwa dia telah menyerangnya secara tiba-tiba, namun Hoyeon tampaknya tidak ingat telah menyerangnya. Hoyeon bertanya kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu, jadi Jae-hyun memberitahunya bahwa dia sedang berada di bawah pengaruh mantra pengendalian pikiran. Bingung, Hoyeon bertanya apa maksudnya dengan pengendalian pikiran. Tapi saat ia mencoba mengingat, ia terbayang melihat wajah yang tidak bisa diingat dengan jelas dan mendengar suara yang juga tidak bisa diingat. Namun, hal itu tidak masuk akal bagi Hoyeon karena mantra seperti itu. Bahkan untuk mengendalikan seseorang dalam waktu singkat saja, biasanya minimal peringkat A, sedangkan mereka diberitahu bahwa hanya boleh menggunakan skill peringkat C ke bawah. Jae-hyun memberitahunya bahwa dia juga tidak tahu, karena mungkin saja ada sedikit kerusakan pada demi plane atau mungkin ada seseorang yang ikut campur. Hoyeon tetap diam untuk beberapa saat dan berpikir bahwa tidak mungkin seorang kadet bisa melemparkan mantra pengendalian pikiran sekuat ini, bahkan jika memang ada kerusakan pada demi plane. Akhirnya, ia bertanya pada Jae-hyun apakah dia tahu siapa yang mungkin telah ikut campur jika memang itu yang terjadi, atau mengapa mereka melakukan hal seperti ini, tapi Jae-hyun mengatakan bahwa dia tidak tahu. Namun, ia menambahkan bahwa jika orang yang melakukan ini memang mampu melakukan hal seperti ini, kemungkinan besar mereka adalah seseorang yang tidak akan berani dilawan oleh kebanyakan orang. Jae-hyun tidak ingin mengatakannya secara gamblang, tapi dia tahu bahwa seiring mereka menjalani lebih banyak pengalaman di Milas,
Hoyeon juga akan menyadari sendiri seperti apa sebenarnya sosok Bu Jae-in itu. Tiba-tiba, sistem Nornir mengumumkan bahwa Jae-hyun telah menyelesaikan subquest untuk menyelamatkan kadet yang berada di bawah kendali pikiran dan dia menerima kartu kosong sebagai hadiah. Akhirnya, Hoyeon mencoba untuk bangkit. Dia menyadari tubuhnya benar-benar berantakan, sementara Jae-hyun tidak mengalami satu luka pun, jadi dia bertanya-tanya apakah ini batas kemampuannya saat ini. Ketika akhirnya dia berhasil berdiri, Hoyeon mengatakan bahwa dia tidak punya alasan apapun dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Tapi Jae-hyun dengan bercanda mengatakan agar Hoyeon tidak lebay dan bilang dia akan pergi sekarang karena Hoyeon sudah bisa bergerak. Sebelum pergi, Jae-hyun mendoakan mereka berdua sukses di sisa waktu yang ada, dan saat dia berbalik, Hoyeon menghentikannya dan menawarkan tag nama miliknya. Bingung, Jae-hyun bertanya apa yang sedang dilakukan Hoyeon dan mengingatkannya bahwa dia akan tereliminasi jika tidak memiliki tag nama. Namun begitu, Hoyeon mengatakan bahwa itu tidak masalah dan memberitahu Jae-hyun bahwa dia sudah berhasil mengumpulkan cukup banyak poin, meskipun tidak sebanyak yang didapatkan Jae-hyun. Namun, karena dia kalah, dia merasa bahwa tag nama itu memang milik Jae-hyun. Setelah melemparkan tag nama itu kepada Jae-hyun, Hoyeon mengatakan bahwa kali ini dia kalah. Tapi lain kali akan berbeda dan dia berjanji akan merebut kembali tag namanya di Festival Mills. Setelah Hoyeon menghilang, sistem demi plan mengumumkan bahwa dia telah tereliminasi dan memberikan 10.000 poin kepada tim Jae-hyun. Untuk sesaat, Jae-hyun hanya berdiri di sana menatap tag nama yang dia sadari hanya bernilai 10.000 poin. Namun, bagi Jae-hyun, tag nama itu jauh lebih berharga karena Hoyeon terlahir dengan bakat bertarung yang dulu sangat ia idamkan, dan kini Hoyeon mengakuinya. Dia sudah mengalami banyak hal sejak kembali ke masa lalu, tapi rasa pencapaian kali ini benar-benar berbeda. Dengan senyum di wajahnya, Jae-hyun yakin inilah awal dari segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mulai melangkah maju, meninggalkan masa lalu di mana ia sangat lemah dan kini mulai bergerak ke depan. Beberapa waktu setelah itu, acara 72 jam akhirnya berakhir dan sistem mulai menghitung poin yang didapatkan oleh semua orang. Jae-hyun mendapatkan jumlah poin tertinggi yang pernah tercatat, yaitu 1,53 juta poin, dan tak lama kemudian ia dipindahkan kembali ke dunia nyata. Ketika para murid kembali muncul di dunia nyata, Jae-hyun berpikir bahwa 1,53 juta poin itu tidak terlalu buruk, tapi Ujung langsung memarahi dia karena tidak terlihat lebih bahagia, mengingat itu adalah jumlah poin tertinggi yang pernah tercatat dalam acara tersebut. Ujung lalu menoleh ke Ina untuk mencari dukungan, tapi Ina justru mengeluh bahwa mereka sebenarnya bisa mendapatkan 1,6 juta poin jika saja mereka bertahan 1 jam lagi. Pada titik ini, Ujung sadar kalau rekan-rekannya memang benar-benar gila. Dia mencoba menyemangati mereka dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya bisa hidup cukup mewah untuk sementara waktu dengan jumlah poin sebanyak ini, dan Jae-hyun setuju. Jae-hyun menghitung bahwa jika poinnya dikalikan 10, nilainya akan mirip dengan mata uang asli. Bisa dibilang mereka baru saja mendapatkan sekitar 15,3 juta won, yang kira-kira setara dengan 12.000 dolar, dan Ujung hampir saja melongo. Saat Ina mendengar itu, dia kaget karena ternyata jumlah uangnya sebesar itu. Cowok kita memberitahu mereka bahwa dia berada di peringkat pertama, tapi mereka punya 1,48 juta poin di posisi kedua dan seharusnya juga akan mendapatkan poin bonus. Penyebutan poin bonus membuat Ujung langsung menarik Jae-hyun, dan dia berusaha melepaskan diri sambil menjelaskan bahwa poin bonusnya sekitar 1 juta poin atau semacamnya. Bayangan tentang semua uang itu membuat Ujung bersinar seperti pohon Natal dan dia mulai memutar Ina dalam tarian karena mendengar tentang bonus 1 juta poin. Sambil menari, Ina terkejut karena mereka mendapatkan 2,48 juta poin dan memenangkan 24,8 juta won hanya dalam 3 hari. Jae-hyun mencoba menghentikan mereka menari karena merasa malu dan dia menyadari para siswa lain menatap mereka dengan jijik. Namun, kedua gadis itu tetap bernyanyi sampai instruktur Seoggi masuk ruangan untuk menyapa semua orang. Dia memperkenalkan dirinya kepada semua orang dan memberitahu 3 pemenang teratas bahwa dia punya sesuatu yang ingin dibicarakan dengan mereka bertiga. Untuk mendapatkan privasi, dia meminta agar mereka pergi ke tempat lain. Jadi Jae-hyun bertanya apakah ini ada hubungannya dengan jumlah poin yang mereka dapatkan selama perburuan dan ketika dia mengangguk, Jae-hyun langsung mengikutinya. Para wanita tidak langsung mengikuti, jadi mereka bertanya dulu kemana mereka akan pergi. Namun, Jae-hyun sudah tahu dan dia memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke kantor ketua. Dan Seoggi membenarkan prediksinya, memberitahu mereka bahwa mereka telah dipanggil oleh ketua. Begitu masuk ke dalam kantor, anak kita langsung duduk dan menyilangkan kakinya. Dia bertanya di mana ketua berada dan berkomentar bahwa orang yang memanggil mereka ke sini bahkan tidak ada di tempat, yang membuat Seoggi marah, tapi dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Para wanita yang mengikuti di belakang bertanya-tanya kenapa Jae-hyun tiba-tiba bersikap seperti itu.
dan mereka hanya berdiri terdiam sampai Seoki menyuruh mereka juga untuk duduk. Saat mereka duduk, ketua masuk dan meminta maaf kepada mereka karena datang terlambat. Dua wanita itu berdiri, dan Yoo-jung dengan lantang memperkenalkan dirinya. Lalu Ina mengikuti, sementara Jae-hyun hanya duduk saja. Ketua dengan ceria mengatakan bahwa dia sudah tahu siapa mereka, dan Yoo-jung sangat menikmati hal itu. Jae-hyun berkata kepada ketua bahwa dia terlambat, dan dia hampir tertidur menunggu kedatangannya. Komentar itu mengejutkan para wanita, dan bahkan Seoki menjadi tegang sambil bertanya-tanya apakah anak ini sudah tidak waras. Keheningan berlangsung sejenak di kantor sampai akhirnya ketua berkata bahwa dia tidak punya alasan atas keterlambatannya. Akhirnya dia menambahkan bahwa dia butuh waktu untuk mempersiapkan diri berbicara dengan mereka. Namun Jae-hyun langsung mengatakan bahwa sebenarnya merekalah yang tidak punya alasan, karena ketua memanggil mereka tepat setelah keluar dari demi plane selama 3 hari tanpa memberi kesempatan untuk membersihkan diri, jadi mereka tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Wajah ketua kembali menegang, tapi kali ini dia hanya tertawa. Jae-hyun sadar bahwa dia berpura-pura dan menyimpulkan bahwa itu karena dia tertarik pada orang-orang di depannya. Akhirnya, ketua memberitahu mereka bahwa ia membawa kabar yang sangat menguntungkan untuk mereka. Ia mengucapkan selamat kepada mereka karena menjadi yang terbaik dari yang terbaik yang berhasil meraih 3 posisi teratas dalam perburuan mahasiswa baru tahun ini, terutama Jae-hyun yang meraih peringkat pertama. Saat ketua mengatakan itu, Jae-hyun menjawab bahwa semua itu berkat anggota partinya, dan ia tidak akan bisa melakukannya sendirian. Komentar itu membuat ketua ragu seperti biasa, dan ia bertanya-tanya apakah anak itu memang tidak ingin memamerkan kemampuannya. Akhirnya ia setuju dengan Jae-hyun, tapi ia juga berkomentar bahwa ia telah mengamati semua tindakannya, dan ia menyadari bahwa mereka memecahkan rekor perburuan mahasiswa baru sebesar 1,14 juta poin dengan selisih yang sangat besar. Saat ia bertepuk tangan dan berkomentar bahwa hasilnya sungguh luar biasa, para wanita pun mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Namun Jae-hyun bertanya kemana arah pembicaraan ketua, yang membuat Yoo-jung kembali cemas. Setelah ragu sejenak, ketua menjelaskan bahwa Akademi Miles ini menawarkan beberapa hak istimewa khusus kepada mereka. Pertama, sebuah kamar suite di gedung asrama dalam lingkungan akademi akan diberikan secara gratis. Kedua, prioritas dalam penggunaan fasilitas akademi yang biasanya harus dipesan terlebih dahulu. Ketiga, jika mereka suatu saat tidak mendapatkan nilai memuaskan dalam ujian sekolah, mereka akan mendapat kesempatan untuk mengulang ujian tersebut. Setelah merinci tawarannya, ketua bertanya pendapat mereka dan menjelaskan bahwa mereka akan menandatangani kontrak kemitraan dengan Akademi Miles jika mereka setuju dengan tawaran tersebut. Namun Jae-hyun menyatakan bahwa ia menolak tawaran itu sebelum ketua selesai berbicara. Jae-hyun menjelaskan bahwa manfaat yang ditawarkan memang terdengar menarik, tapi semua itu adalah hal-hal yang bisa mereka dapatkan sendiri dalam waktu sekitar sebulan. Terlebih lagi karena Miles memang sangat mementingkan sistem meritokrasi. Jadi menurutnya, mereka tidak seharusnya menerima semua itu sambil membayar biaya yang tidak perlu. Akhirnya, ia mengambil tawaran itu dari tangan ketua dan mulai membaca syarat-syaratnya. Ia membaca bahwa setelah menandatangani kontrak kemitraan dengan Miles, begitu mereka mulai bekerja sebagai rider, mereka harus menyumbangkan lebih dari 30% penghasilan mereka ke sekolah selama setidaknya 5 tahun. Pada titik ini, wajah ketua tampak cukup suram sampai akhirnya Jae-hyun mengatakan kepada ketua bahwa ini bukan untuk memberi mereka penghargaan, melainkan untuk menjatuhkan mereka. Ketika ia bertanya kepada ketua apakah ia salah paham, pria itu terdiam sejenak lalu berkata bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan jika memang itu yang Jae-hyun pikirkan. Terutama karena mereka tidak bisa dipaksa untuk menandatangani kontrak. Ia mengatakan bahwa keputusan ia serahkan kepada ketiganya, dan para wanita saling memandang untuk membaca reaksi satu sama lain terhadap semua ini. Setelah jeda singkat, Yoo-jung meminta maaf dan menyatakan bahwa ia ini menolak tawaran tersebut, begitu juga dengan Ina. Ketua menutupi wajahnya seolah sedang berpikir keras, tapi urat-urat di tangannya menonjol karena marah. Akhirnya, ia berkata bahwa sayang sekali karena ini adalah tawaran terbaik yang bisa ia berikan kepada mereka. Namun, ketua menyebutkan bahwa ia akan memberi mereka kesempatan lagi untuk memikirkannya. Jadi, ia menatap tajam ke arah Jae-hyun sambil menggunakan kemampuan indoktrinasinya dan bertanya apakah Jae-hyun masih tidak berniat mengubah pikirannya. Segera, sistem Nornir memberitahunya bahwa ada sesuatu yang aneh telah menyusup ke dalam pikirannya. Jae-hyun memang sudah menduga hal ini. Tapi tak lama kemudian sistem memberitahunya bahwa ia sepenuhnya berhasil menahan debuff tersebut berkat skill pasif, berkat neraka. Sementara itu terjadi, Jae-hyun menyerahkan kartu kosongnya kepada Hel dan menggunakan kekuatannya, karena sejak awal dia memang sengaja membuat ketua kesal agar ketua mau menggunakan kekuatannya. Sesaat, ketua hanya duduk di sana dengan bingung, bertanya-tanya kenapa dia tidak mendapatkan reaksi apa-apa. Akhirnya,
Jaehyun memberitahu ketua bahwa mereka akan pergi sekarang, dan sistem Nornir menginformasikan bahwa dia telah memperoleh skill bernama indoktrinasi. Dengan skill ini, yang memiliki peringkat unik, dia bisa memanipulasi seseorang yang lebih lemah darinya untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Jika kedua belah pihak setuju untuk menjalin hubungan tuan hamba, skill ini akan berubah menjadi subordinasi. Jaehyun pun berdiri dan mengajak para wanita untuk pergi, apalagi mereka semua sudah lelah setelah menghabiskan 4 hari di dalam demi plane. Setelah Jaehyun keluar dari ruangan, Yoo-jung mengucapkan selamat beraktivitas kepada para pria, dan Ina yang masih bingung mengatakan bahwa mereka akan pergi duluan. Begitu para murid benar-benar pergi, Jaehyun meminta instruktur Seoki untuk keluar. Saat dia sendirian, dia bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru bisa menahan skill unik miliknya, dan ia merasa hal ini sangat menarik. Di luar, Jaehyun bertanya pada para wanita apakah mereka benar-benar yakin menolak tawaran Jaehyun. Yoo-jung mengaku bahwa awalnya dia memang sedikit tergoda, tapi kemudian dia memutuskan bahwa Jaehyun benar dengan apapun yang dia katakan, karena sudah jelas Jaehyun akan membujuk mereka agar setuju dan memanfaatkan mereka karena mereka masih muda. Ina setuju bahwa dia juga tidak suka dengan kontraknya, dan menurutnya menolaknya adalah pilihan terbaik. Selain itu, dia merasa lebih baik mendapatkan sesuatu dengan usaha sendiri daripada langsung memulai dengan berbagai hak istimewa. Jaehyun mendengarkan Ina dengan saksama, dan ia menganggap Ina masuk akal, yang benar-benar berbeda dari citra dingin yang ia miliki tentang Ina sebelum ia kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, Yoo-jung bertanya kepada mereka apakah mereka juga menyadari ada sesuatu yang sangat aneh dengan ketua Jain, karena ekspresinya benar-benar menjijikan saat mereka menolak tawarannya. Ina mengatakan bahwa dia juga berpikir begitu, dan dia juga menyebutkan bahwa ketua dan instruktur Seobdi sama sekali tidak pernah membicarakan masalah dengan demi plane. Jaehyun mendengarkan mereka berbicara, dan ia mencatat bahwa Ina memiliki insting yang sangat tajam. Akhirnya, Ina bertanya pada Jaehyun apakah dia kebetulan tahu sesuatu tentang ketua Jain. Jadi Jaehyun balik bertanya kenapa Ina berpikir seperti itu. Ina menjawab bahwa Jaehyun biasanya selalu tenang, tapi begitu mereka bertemu dengan ketua, dia tiba-tiba jadi agresif secara aneh. Yoo-jung setuju dengan Ina, dan dia terus mendesak Jaehyun untuk memberitahu mereka jika dia tahu sesuatu tentang ketua. Untuk menjawab pertanyaan mereka, Jaehyun mengatakan bahwa dia sendiri juga tidak yakin, jadi sulit baginya untuk memberitahu apapun. Namun, dia memperingatkan mereka agar tidak mempercayai siapapun di akademi, baik itu ketua maupun para instruktur. Tiba-tiba, Ina mendekati Jaehyun dan bertanya apakah mereka juga tidak bisa mempercayai dirinya. Dan saat Jaehyun terdiam sejenak, Yoo-jung berdiri di belakang Ina dengan tatapan aneh di matanya dan mengatakan agar Ina juga tidak mempercayai Jaehyun. Yoo-jung menyoroti tatapan tajam Jaehyun dan menceritakan bagaimana Jaehyun pernah meninggalkannya di tengah jalan alih-alih mengantarnya pulang. Lalu Jaehyun bertanya kenapa Yoo-jung tiba-tiba mengungkit kejadian lama itu. Kesal, Yoo-jung menarik rambut Jaehyun dan memanggilnya brengsek, sambil mengingatkan betapa sulitnya masa yang ia alami saat kejadian itu. Akhirnya, Jaehyun berhasil melepaskan diri dari Yoo-jung, lalu ia menyarankan agar mereka masuk untuk beristirahat karena matahari sudah terbenam. Saat tiba waktunya mereka berpisah, Ina tampak enggan untuk pergi, jadi ia bertanya apakah mereka akan berpisah di sini. Sejenak, suasana menjadi canggung dan Yoo-jung hanya menatap mereka berdua. Tiba-tiba, ia memeluk keduanya dan bertanya kenapa suasananya seperti kisah cinta remaja di sini. Lalu ia meminta agar diberi ruang juga untuknya. Namun, Jaehyun menariknya pergi dan menunjukkan arah ke asrama putri, lalu memintanya untuk beristirahat. Akhirnya ia setuju untuk beristirahat, dan Ina mengikuti di belakangnya, tapi sebelum pergi, ia mengingatkan Jaehyun untuk beristirahat dengan baik. Jaehyun pun segera menuju ke asrama putra. Saat sampai di depan pintu, ia menyadari sudah cukup lama sejak terakhir kali ia berada di sini. Ia teringat bau api jamur dari sudut-sudut ruangan, lantai yang tak terawat karena kekurangan dana, berderit setiap kali diinjak, dan akhirnya ia menuju ke tempat tidurnya. Baginya, mereka yang masih bertahan di asrama ini setelah beberapa tahun adalah orang-orang yang tidak berbakat, jadi ia berharap bisa segera menemukan tempat baru begitu kelas selesai keesokan harinya, karena mengalami neraka sekali saja sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, Jaehyun pergi lari dan akhirnya berhenti setelah merasa cukup untuk pemanasan. Ia berbalik menuju asrama agar bisa mulai bersiap-siap untuk kelas pertamanya. Tak lama kemudian, semua mahasiswa baru yang merupakan kadet penyihir berkumpul di sebuah ruangan, dan instruktur yang ditugaskan untuk aklimatisasi mana dasar, Kim Jeon, datang untuk memperkenalkan dirinya. Saat ia berbicara, Jaehyun mengernyitkan dahi karena instruktur ini bukanlah seseorang yang ia kenal. Bahkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa dulu ia adalah seorang prajurit, ia tidak punya banyak kenangan tentang instruktur ini. Bisa jadi dia adalah salah satu instruktur yang cepat mengundurkan diri, meskipun menjadi instruktur di MILS bukanlah hal yang mudah.
Para instruktur yang masih bertahan di Mills adalah orang-orang seperti Kim Seok-gi yang serakah terhadap sisa-sisa yang bersedia diberikan Jae-in kepada mereka. Jion menyebutkan bahwa dia yakin kebanyakan dari mereka merasa aneh karena kelas pertama mereka tidak diadakan di ruang kelas, melainkan di fasilitas besar seperti ini. Saat beberapa pintu terbuka di belakangnya, dia menjelaskan bahwa alasannya adalah untuk menguji sensitivitas mana mereka. Para murid terkejut melihat pintu-pintu yang tampaknya memperlihatkan sebuah kubus mana, dan mereka berharap mereka tidak diminta untuk masuk ke sana. Sementara mereka mengeluh bahwa ini terlalu sulit untuk kelas pertama, Jae-hyun merasa bahwa kubus mana ini mirip dengan kubus mana yang pernah dia lihat sebelumnya, tapi jumlah mananya jauh lebih sedikit. Instruktur Jion menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang sedang mereka lihat sekarang disebut sebagai ruang mana. Ruang ini dibangun berdasarkan kubus mana yang biasanya bisa ditemukan di guild. Untuk para kadet seperti mereka, dia menjelaskan bahwa hampir mustahil untuk keluar dari kubus mana, dan itulah alasan mereka menyiapkan ini. Yang aneh adalah, Jae-hyun pernah berhasil keluar dari kubus mana di guildnya. Ruang mana ini dibagi menjadi banyak subruangan. Mana di ruangan pertama mirip dengan jumlah mana di atmosfer, tapi semakin ke dalam, mana akan semakin pekat. Rata-rata, kadet tahun pertama Akademi Mills biasanya bisa mencapai level 3. Seorang kadet yang akan lulus biasanya mencapai batasnya di sekitar level 7. Di kelas ini, mereka akan mengetahui seberapa tinggi sensitivitas mana mereka. Jion meminta para kadet untuk berbaris dan mengikutinya dari belakang. Dia memberitahu mereka bahwa jika mengalami kesulitan selama tes, mereka bisa mengangkat tangan agar bisa dibantu oleh asisten instruktur keluar dari ruangan. Tak lama kemudian, dia masuk ke salah satu ruang mana dan para kadet mengikutinya masuk. Setelah semua orang masuk, instruktur Jion mencatat bahwa tidak ada kadet yang tanpa kesulitan di level 1. Dia memutuskan untuk pindah ke level 2, dan ketika mereka masuk, beberapa kadet mulai terengah-engah dan para instruktur harus membantu mereka keluar. Setelah mereka keluar, Jion meminta sisanya yang masih bertahan untuk mengikutinya ke level 3, dan saat mereka masuk, hampir setengah kelas mengangkat tangan, tetapi Jae-hyun, Yo-jung, dan Ina tampaknya belum terpengaruh pada tahap ini. Instruktur Jion meminta sisanya untuk mengikutinya ke level 4, dan semakin banyak orang yang mengangkat tangan. Ketika mereka yang merasa tidak nyaman keluar, dia mengusulkan untuk naik ke level 5, dan kemudian lebih banyak lagi orang yang meminta izin untuk keluar pada saat itu. Di level 6, beberapa orang lainnya dikeluarkan karena kelelahan. Yo-jung bertanya pada Jae-hyun apakah dia mulai merasa sulit bernapas, tapi Jae-hyun bilang dia tidak merasa begitu. Sementara itu, Ina memperhatikan Jae-hyun dan melihat bahwa dia tampak masih baik-baik saja, jadi Ina memutuskan untuk berusaha lebih keras. Jion melihat sekeliling dan menyadari hanya ada 4 kadet yang tersisa, Jae-hyun, Yo-jung, Ina, dan satu orang lagi bernama Lee Soo-hyuk. Mereka semua adalah kadet yang mendapat nilai tinggi saat perburuan mahasiswa baru. Ketua Jae-in telah memintanya untuk mengawasi Jae-hyun dengan ketat dan melaporkan kembali kepadanya, tapi dia tidak berniat untuk sekadar mengikuti perintah seperti itu. Tak lama kemudian, dia memberitahu para kadet bahwa mereka akan lanjut ke level 7, dan para siswa lain pun bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang yang bisa naik ke level berikutnya itu. Apalagi karena instruktur sebelumnya bilang hanya lulusan yang bisa mencapai level 7. Saat mereka memasuki level 7, instruktur Jion mengusulkan agar mereka lanjut ke level 8 dan bertanya apakah ada kadet yang kesulitan. Namun tak ada yang bicara, meskipun Yo-jung tampak sedang kesulitan pada saat itu. Para siswa lain merasa kagum saat melihat mereka naik ke level 8. Dan ketika mereka sampai di sana, para kadet merasakan lonjakan tajam. Kecuali Jae-hyun, tentu saja. Mulai dari level 8, tingkat mana berfluktuasi setiap saat, seperti yang terjadi di dalam Dungeon. Jion tahu bahwa para jenius seharusnya mulai kesulitan pada titik ini. Dan sesuai dengan harapannya, Soo-hyuk dan Yoo-jung mengangkat tangan untuk keluar dari ruang mana. Sementara itu, Ina mulai berkeringat, tetapi ketika baik dia maupun Jae-hyun tidak mengangkat tangan, instruktur Jion tidak punya pilihan selain melanjutkan ke level 9. Saat mereka memasuki level 9, Ina hampir muntah dan mulai terhuyung-huyung, yang membuat Jae-hyun terkejut. Ketika Jion berbalik, dia tidak bisa membantu karena teringat bahwa ketua telah memberitahunya untuk tidak pernah menawarkan bantuan kepada kadet sebelum mereka memintanya, apapun situasi yang mereka hadapi. Ketua pernah berkata bahwa bahaya tidak ada bedanya dengan peluang baru bagi seorang kadet, dan jika peluang itu diambil sebelum mereka sempat merasakannya, itu akan sangat menyakitkan. Jae-hyun bertanya pada Ina apakah dia baik-baik saja, dan Ina menjawab iya, meskipun tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Ina tidak bisa melihat wajah Jae-hyun dengan jelas, dan dia benar-benar tidak ingin kalah. Semua orang yang Ina kenal selalu mengatakan padanya bahwa hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup, dan dia tidak akan bisa melakukan apa-apa selain tunduk di hadapan seorang pejuang.
meskipun dia punya sedikit bakat dalam sihir. Dia selalu diberitahu bahwa yang lemah tidak punya masa depan, dan saat ini dia sangat ingin diakui. Namun, dia mendapati dirinya terjatuh saat Jaehyun mencoba menopangnya, dan dia mengatakan pada Jaehyun bahwa dia kalah lagi. Saat para asisten membawanya keluar, Jaehyun bertanya-tanya apa maksud Ina dengan kekalahan itu. Ketika mereka memasuki level 10, instruktur Jion bertanya pada Jaehyun apakah dia baik-baik saja, dan dia tahu bahkan dirinya sendiri akan mulai mengalami kesulitan mulai dari sini. Akhirnya, Jaehyun menoleh ke arahnya dengan senyum di wajahnya, dan dia mengatakan bahwa dia juga mulai kesulitan dan ingin keluar sekarang. Mendengar itu, Jion memintanya untuk keluar bersama dirinya. Saat dia berjalan keluar, Jion bertanya-tanya apa maksud Jaehyun dengan kesulitan, karena dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda itu. Begitu mereka akhirnya keluar, Jion meminta para kadet lain untuk bertepuk tangan untuk Jaehyun karena dia berhasil mencapai level 10, yang berarti dia setara dengan seorang rider, yaitu peringkat B atau lebih tinggi. Saat Jion menyuruh semua orang untuk bekerja keras dan mencoba mengejar Jaehyun, Soo-hyuk melirik Jaehyun dengan dai berkerut, dan Ina juga tampak tidak begitu puas dengan dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Jaehyun bertanya pada Ina apakah dia baik-baik saja. Ina menjawab bahwa dia baik-baik saja dan meminta maaf karena sudah membuat mereka khawatir. Jadi Jaehyun bilang itu bagus karena tidak ada hal serius yang terjadi padanya. Yujung lalu bertanya pada Jaehyun apakah dia juga baik-baik saja, karena tadi dia terlihat sangat tenang, dan Jaehyun menjawab bahwa dia memang baik-baik saja. Kemudian Jaehyun meminta Yujung untuk melepas handuk yang melingkar di lehernya, karena dia terlihat seperti pekerja bangunan. Seperti yang diduga, ucapan itu membuat Yujung kesal, dan dia menyesal sudah khawatir pada Jaehyun. Saat Yujung masih mengomel, Jaehyun bertanya apakah dia juga tidak merasakan sakit, dan Yujung menjawab bahwa dokter juga bilang dia baik-baik saja, lalu dia membanggakan betapa bugar dirinya. Sesaat, Jaehyun memperhatikan Ina. Awalnya dia mengira Ina hanya sedikit kompetitif, tapi sekarang rasanya ada sesuatu yang berbeda. Menurutnya, ini terlihat seperti sebuah dorongan yang tak bisa dikendalikan. Untungnya, kali ini dia tidak terluka parah, tapi dengan kepribadian seperti itu, akan sulit mengendalikannya nanti. Tentu saja, dia tidak bermaksud membuat Ina mengikuti keinginannya. Tapi seperti yang terjadi pada Seung-hyun, Hoyeon, dan Jae-sung, dia merasa masa depan Ina juga akan berubah. Dia juga berpikir hal yang sama berlaku untuk Yujung, dan saat dia melirik ke arahnya, Yujung bertanya apa yang sedang dia lihat dan apakah dia secantik itu. Tapi Jaehyun bertanya padanya apakah dia yakin tidak ada yang salah dengan dirinya, karena dia hanya bisa mengatakan hal-hal aneh seperti itu kalau sedang terluka di suatu tempat. Saat Ina mencoba menahan Yujung agar tidak membalas dendam, Jaehyun berpikir tentang bagaimana dia tidak tahu efek seperti apa yang akan ditimbulkan oleh tindakannya di masa depan. Di lingkungan yang berubah dengan cepat ini, dia memutuskan bahwa dia harus bersiap-siap jika ingin tetap selangkah lebih maju. Sambil berpikir, Yujung berhasil melepaskan diri dari pegangan Ina, lalu dia melilitkan handuk di leher Jaehyun. Dengan senyum di wajahnya, Jaehyun melepas handuk itu, menutupi kepala Yujung dengannya, lalu mengacak-acak rambutnya. Setelah selesai, Yujung mulai mengumpat, dan sekelilingnya menyala seperti kobaran api. Kesal, dia bertanya apakah Jaehyun tahu berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menata rambutnya pagi ini, lalu menanyakan apakah Jaehyun memang ingin mati. Namun, Jaehyun meminta maaf, tapi dia berkomentar bahwa sebenarnya itu tidak terlalu membuat perbedaan. Pernyataan itu semakin membuat Yujung kesal, dan dia bertanya apakah Jaehyun sedang memanggilnya jelek, dan saat itulah Jaehyun sadar kalau dia telah melakukan kesalahan. Dia langsung berbalik dan berusaha kabur sementara Yujung mengejarnya, sedangkan Ina menonton mereka dengan geli. Ina berpikir bahwa mereka berdua memang sangat dekat, dan ketika kedua temannya itu berlari melewati Soo-hyuk, Soo-hyuk memperhatikan Jaehyun dan bertanya-tanya bagaimana si brengsek itu bisa mencapai level 10. Saat dia sedang melamun, seorang temannya bernama Kim Min-soo datang untuk menyapa, lalu bertanya apa yang sedang Soo-hyuk pikirkan dengan begitu serius. Soo-hyuk meminta Min-soo untuk memberitahunya semua yang dia tahu tentang pria yang sedang dijambar rambutnya oleh wanita itu. Dan meskipun Min-soo heran kenapa Soo-hyuk berbicara padanya seperti budak, dia menjelaskan bahwa Jaehyun adalah orang pertama yang meraih juara 1 dalam perburuan mahasiswa baru sebagai seorang penyihir. Soo-hyuk mengatakan bahwa dia sudah tahu soal itu, tapi yang ingin dia ketahui adalah dari mana tiba-tiba muncul orang seperti itu. Namun Min-soo hanya mengangkat bahu karena dia tidak tahu jawabannya. Sebanyak apapun Soo-hyuk memikirkannya, semuanya tetap terasa tidak masuk akal. Bagi Soo-hyuk, ada sesuatu yang aneh dari Jaehyun ini, dan dia yakin Jaehyun sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Min-soo memikirkan betapa dia belum terbiasa dengan Soo-hyuk yang baru ini, karena dulu dia mengenalnya saat masih muda. Akhirnya, dia mengatakan pada Soo-hyuk bahwa Jaehyun sudah membuktikan dirinya 2 kali. Jadi tidak perlu terus mencari-cari sesuatu yang misterius, karena kemungkinan besar tidak mungkin ada yang bisa curang di Miles.
Namun, Suhyok memberitahunya bahwa tidak mungkin ada orang yang lebih kuat darinya kecuali mereka berbuat curang. Pernyataan itu membuat Min Soo tertegun, dan dia berpikir bahwa Suhyok juga tidak akan menang melawan Ina atau Yu Jung, tapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Akhirnya, dia menasihati Suhyok bahwa mereka tidak perlu menjadi tidak masuk akal, karena dia tidak akan menang melawan Jaehyun bahkan jika dia mati lalu hidup kembali, tapi orang itu tetap tidak mendengarkannya. Beberapa waktu kemudian, Jaehyun melakukan panggilan video dengan gurunya yang menyenangkan, Seong Hyun, dan dia bertanya apakah gurunya menelepon karena ingin mendengar tentang apa yang terjadi di perburuan mahasiswa baru. Seong Hyun setuju bahwa memang demikian, karena lebih menarik untuk mendengarnya langsung darinya. Dengan antusias, Jaehyun memberitahunya bahwa dia mendapatkan juara pertama, dan hal itu membuat Seong Hyun bangga. Dia memperhatikan bahwa apartemen Jaehyun tampak terlalu bagus untuk seorang mahasiswa baru dan curiga bahwa dia mendapatkan banyak poin. Akhirnya, dia mengucapkan selamat kepada Jaehyun karena telah mengambil langkah pertama terbaik di Meas Academy, yang terkenal sulit untuk bertahan hidup. Dia mengatakan bahwa dia bangga pada Jaehyun, dan Jaehyun menyebutkan bahwa dia merasa lega karena sebelumnya khawatir akan dimarahi jika hanya mendapat juara 2. Itu membuatnya tertawa kecil, lalu dia bertanya kepada Jaehyun apakah ada kadet yang menarik perhatiannya selama perburuan mahasiswa baru. Terkejut, Jaehyun bertanya apakah dia akan merekrut mereka atau semacamnya. Lalu dia menjawab bahwa mereka sedang mempertimbangkannya dan berencana memberi hadiah atas informasi yang Jaehyun bagikan. Jaehyun menjelaskan bahwa memberitahunya bukanlah hal yang sulit, tapi memikirkan bahwa dia akan mendapat hadiah untuk hal seperti ini. Dia bertanya apakah dia tidak terlalu murah hati, tapi dia bersikeras bahwa dia melakukan ini karena dia tahu Jaehyun tidak akan mau bekerja sama meskipun dia menawarkan 10 kali lipat jumlahnya di masa depan. Akhirnya, Jaehyun menyebut Ina, Yu Jung, dan Hoyeon, mengatakan bahwa ketiganya adalah orang yang bisa direkrut oleh Hyunhwa. Ketika dia ragu untuk menyebutkan nama orang lain, Seong Han memintanya untuk bicara, jadi dia menambahkan bahwa dia tahu seseorang yang bukan mahasiswa baru tapi akan bagus untuk direkrut dari angkatan atas. Seong Han berjanji akan memberikan sambutan besar untuknya. Setelah mereka menutup telepon, sang Master Guild memikirkan Lee Jae-sang, yang disebutkan oleh Jaehyun, dan dia mengenalinya sebagai putra bungsu dari rider peringkat S, Lee Jae-sin. Selama percakapan telepon, dia sempat menyebut kepada Jaehyun bahwa Jae-sang tidak setalenta saudara-saudaranya yang lain, dan dia tahu bahwa Yeonhwa mungkin akan menghadapi beberapa masalah dengan guild Zephyr milik Lee Jae-sin jika menerima Jae-sang. Dengan risiko seperti itu, Seong Han bertanya kepada Jaehyun apakah dia masih berpikir mereka harus merekrut anak itu, dan Jaehyun menjawab iya karena Jae-sang akan menjadi alkemis terbaik di dunia dalam waktu dekat. Setelah mereka menutup telepon, Manager Sung Jae memberitahunya bahwa Guild Master Nona Baek Ji Hyun telah tiba. Seong Han memintanya untuk mengantar masuk, jadi Nona Ji Hyun pun masuk dengan Yeonju di belakangnya. Saat mereka masuk, Seong Han berkomentar bahwa mereka datang tepat waktu, sehingga Ji Hyun menjawab bahwa waktu juga merupakan aset yang sangat berharga bagi seorang pedagang. Nona Ji Hyun mengulurkan tangannya kepada Guild Master Seong Han dan mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Tetapi Seong Han dengan sopan memberitahunya bahwa menurutnya mereka belum cukup dekat untuk saling menyapa seakrab itu dan memintanya untuk duduk. Setelah Ji Hyun duduk, Seong Han yang masih tersenyum, bertanya apa yang diinginkan master dari guild kurator darinya. Ji Hyun merasa terhibur dengan sifat Seong Han yang to the point dan berkomentar bahwa sepertinya akan sulit untuk menjadi akrab, tapi dia juga mengakui bahwa dia menyukainya. Akhirnya, Ji Hyun menyebutkan bahwa tampaknya ada seseorang yang telah dibina dengan baik oleh Hyunhwa. Jadi dia bertanya berapa harga yang harus dibayar untuk membeli Jaehyun. Seong Han memberitahunya bahwa sayangnya Guild Yeonhwa tidak menganggap anggotanya sebagai barang yang bisa dibeli. Jadi dia menyarankan Ji Hyun untuk mencari di tempat lain. Namun, Ji Hyun bertanya apakah anak itu akan setuju dengan hal itu. Sehingga Seong Han mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi ia menambahkan bahwa Ji Hyun kemungkinan besar tidak akan mengerti. Akhirnya, Ji Hyun menjawab bahwa dia memang tidak mengira Seong Han akan menerima tawarannya. Dan itu tidak masalah karena dia hanya datang sebagai bentuk sopan santun. Dengan nada geli, Seong Han memberitahunya bahwa perhatian Ji Hyun itu cukup mengganggu. Tapi Ji Hyun merasa itu disayangkan dan memutuskan untuk pergi karena sudah mulai larut, dan Seong Han juga tampaknya tidak ingin berbicara dengannya. Saat Ji Hyun berdiri untuk pamit, Seong Han membalas dengan mengatakan bahwa dia senang Ji Hyun menyadari bahwa dia memang tidak ingin berbicara dengannya. Dan Ji Hyun dengan bercanda menjawab bahwa mata yang tajam juga merupakan kebajikan seorang pedagang. Keesokan harinya, setelah tes ketahanan di Akademi Mills, para kadet menunggu sistem menganalisis hasil tes ketahanan tersebut. An Hoyeon akhirnya menempati posisi pertama dengan 101 poin, sementara Jaehyun berada di posisi kedua dengan 99 poin. Hasil itu membuat Jaehyun kesal, tapi dia memang sudah menduga bahwa dirinya tidak akan bisa menyaingi jenius tempur seperti Hoyeon.
Namun, dia tidak menganggap posisi kedua sebagai hasil yang buruk. Bagi Jae-hyun, tidak perlu terburu-buru, tapi dia juga tetap mengingat bahwa tujuannya belum tercapai. Ketika Jae-hyun menoleh ke arah para wanita, dia melihat ekspresi mereka yang terganggu, dan akhirnya Yoo-jung bertanya padanya, sebenarnya dia itu apa? Dan bagaimana mungkin seorang Magic Rider bisa menempati posisi kedua dan bersaing dengan An Hyo-yeon dalam tes ketahanan? Saat Yoo-jung menuntut penjelasan bagaimana hal itu bisa terjadi, Jae-hyun memberitahunya bahwa itu tidak aneh karena dia awalnya memang seorang warrior, tapi penjelasan itu tetap saja tidak memuaskan Yoo-jung. Saat Yoo-jung mencoba memprotes lagi, Jae-hyun mengatakan padanya bahwa tidak perlu terlalu fokus hanya pada sihir, dan dia juga harus memperhatikan kesehatannya. Ucapan itu membuat Yoo-jung kembali muram, dan dia mengancam suatu hari nanti akan membuktikan bahwa Jae-hyun tidak sepenting yang dia kira, tapi Ina segera menahannya agar Yoo-jung tidak memulai pertengkaran lagi. Sementara itu, instruktur Seogi mengamati mereka dari dekat, dan dia menyadari bahwa Jae-hyun adalah orang yang berbahaya, persis seperti yang dikatakan ketua. Daya tahan otot anak itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang penyihir, dan hal itu membuat Seogi bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Tak lama kemudian, para siswa mendengar bel yang menandakan kelas berikutnya akan segera dimulai, jadi Seogi memberitahu para siswa bahwa tes ketahanan kedua mereka disebut tes penghindaran R. Jae-hyun mengingat tes ini dari masa sebelum ia mengalami regresi, dan ia tahu bahwa inilah tes yang menguji banyak kadet atas bakat mereka dan membuat mereka mencapai batas kemampuan. Seogi menjelaskan bahwa mereka akan dikumpulkan di sebuah ruangan dengan fasilitas tercanggih yang disebut ruang tes R. Sistem pemukulan pertarungan R di depan mereka akan membantu menguji kemampuan setiap kadet melalui pertarungan virtual dengan lawan yang diciptakan dalam realitas tertambah. Jae-hyun mendengarkan dengan saksama, dan ia menyadari bahwa Seogi tidak berencana melakukan ini dengan cara yang mudah. Biasanya, yang mereka lakukan adalah mengeliminasi monster yang dimaterialisasi oleh drone sambil menganalisis pola serangan mereka, tetapi kali ini mereka hanya akan fokus menilai kemampuan menghindar karena ini adalah tes ketahanan. Namun, jika mereka berhasil mengalahkan monster, mereka akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Seogi memberikan beberapa benda yang tampak seperti earphone kepada para kadet, dan ketika Yoo-jung bertanya, Jae-hyun menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah penerima yang dapat menganalisis dan merekam simulasi pertarungan. Setelah mencatat bahwa Jae-hyun benar, Seogi menambahkan bahwa penerima ini digunakan untuk menerapkan realitas tertambah. Alat ini menstimulasi otak, dan dengan menggunakan proyektor, menciptakan ilusi realistis dari monster yang sebenarnya. Melalui kamera drone, gambar 3D ditambahkan ke lingkungan sekitar, sehingga tampak seolah-olah ada monster sungguhan di sana. Penggunaan perangkat seperti ini bertujuan demi keselamatan dan untuk menghindari kemungkinan cedera. Yang tidak diberitahukan Seogi kepada mereka adalah bahwa penerima tersebut menstimulasi otak sehingga mereka tetap bisa merasakan sekitar 1/5 dari kerusakan serangan lawan. Tujuannya bukan untuk membuat para kadet terkejut, melainkan untuk menciptakan tingkat kewaspadaan tertentu agar meningkatkan kemungkinan mereka bertahan hidup di dalam Lumeon. Seogi menjelaskan bahwa sistem R memiliki total 100 level, tetapi mereka hanya akan dievaluasi sampai level 10. Tes akan dilakukan dalam tim beranggotakan 4 orang, dan sekarang mereka akan dikelompokkan serta dipanggil sesuai urutan untuk mengikuti tes. Sebelum tes dimulai, tim-tim dibentuk, dan tim 3 terdiri dari 2 prajurit dan 2 penyihir, termasuk Jae-hyun dan Soo-hyuk. Jae-hyun merasa bahwa timnya cukup seimbang. Saat dia sedang berpikir, Soo-hyuk memanggilnya dan bertanya apakah dia Min Jae-hyun. Jae-hyun menjawab bahwa memang benar. Jadi Soo-hyuk mengatakan bahwa dia mendengar Jae-hyun mendapat peringkat pertama dalam perburuan mahasiswa baru, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Dia penasaran bagaimana seorang penyihir bisa mendapatkan peringkat pertama dan mengungkapkan bahwa dia yakin pasti ada alasan khusus di balik itu, jadi dia meminta Jae-hyun untuk mengajarinya. Setelah terdiam sejenak, Jae-hyun bertanya padanya apakah dia pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak ada hal seperti itu, jadi Soo-hyuk memberitahunya bahwa dia harus mengungkapkannya dalam kasus itu, bahkan jika dia harus menggunakan kekerasan. Dengan antusias, Jae-hyun menyeringai dan bertanya kenapa Soo-hyuk tidak langsung saja bilang dari awal kalau tujuannya memang ingin bertarung dengannya. Soo-hyuk, yang juga tersenyum, memberitahunya bahwa senang melihat mereka saling memahami. 2 wanita lain di tim mereka mulai khawatir, dan salah satu dari mereka bertanya-tanya kenapa mereka bersikap seperti itu padahal mereka satu tim. Wanita yang lebih pendek bertanya-tanya apakah mereka akan baik-baik saja, jadi dia mencoba memisahkan mereka, tapi instruktur Seogi segera memanggil tim mereka ke lapangan. Saat mereka melangkah ke lapangan, sistem mulai menghitung mundur 5 detik dan memberitahu mereka bahwa mereka akan menghadapi seorang prajurit kerangka. Prajurit kerangka itu segera muncul, dan Soo-hyuk memutuskan dia harus mundur dulu untuk menciptakan jarak. Sebelum dia bisa bergerak, Jae-hyun melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, membuat anggota tim lainnya terkejut,
dan para wanita mencoba memperingatkannya bahwa itu berbahaya. Terkejut, Suhyuk bertanya apa yang sedang dia lakukan dan heran apa yang dipikirkan Jae-hyun tentang apa yang bisa dilakukan seorang penyihir di garis depan. Sementara Jae-hyun maju ke depan, dia bertanya-tanya kenapa masih ada ejekan seperti itu yang ditujukan padanya, tapi dia memutuskan akan lebih baik menunjukkan sedikit kemampuannya di sini. Setelah menciptakan sedikit mana di tangannya, Jae-hyun langsung menghancurkan kepala kerangka itu hanya dengan satu pukulan, dan yang lain menyaksikannya dengan sangat terkejut. Bahkan Seoggi pun tertegun, dan semua orang di kerumunan menonton dengan takjub. Tak lama kemudian, beberapa prajurit kerangka lagi muncul, tapi Jae-hyun langsung menendang lututnya ke salah satu prajurit kerangka yang berdiri di dekatnya. Saat dia mendarat di tanah, dia mengaktifkan skill aktif miliknya yang disebut senjata mana. Senjata mana adalah skill khusus yang tidak bisa digunakan oleh penyihir biasa karena skill ini memungkinkan seorang penyihir untuk memberikan kerusakan secara fisik. Skill ini tidak berguna bagi para penyihir karena mereka tidak bertarung jarak dekat, tapi Jae-hyun memang berbeda. Suhyuk menonton dengan bingung, dan dia menganggap Jae-hyun sebagai orang gila. Para wanita lain masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan sistem mengumumkan bahwa mereka telah sepenuhnya menyelesaikan level 1 dari tes penghindaran R dan poin tambahan telah diberikan, dengan Jae-hyun mendapatkan 100% kontribusi. Level 2 dari tes pun dimulai, dan mereka dihadapkan dengan monster yang disebut Draoge. Melihat monster itu membuat Jae-hyun tertarik, dan dia memberitahu monster itu bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Setelah serangkaian pertarungan dan tanah yang hancur, sistem mengumumkan bahwa mereka telah sepenuhnya menyelesaikan level 10 dari tes penghindaran R. Saat sistem memberi selamat karena mereka memecahkan rekor waktu tercepat dalam menyelesaikan tes, Suhyuk merasa hal ini benar-benar tidak masuk akal. Sementara itu, Jae-hyun merasa bahwa penampilannya tidak terlalu buruk dan tubuhnya terasa lebih ringan sejak ia mulai menggunakan teknik bertarung yang diajarkan oleh Bu Seong-yeon. Tiba-tiba, Suhyuk mendekatinya dan bertanya trik kotor apa yang baru saja dia gunakan. Tapi Jae-hyun menjelaskan bahwa tidak ada hal lain selain apa yang baru saja dia lihat. Namun, Suhyuk memprotes bahwa sudah cukup buruk Jae-hyun meninggalkan garis pertahanan, tapi dia benar-benar memusnahkan musuh sendirian, yang membuat penampilannya sulit dipercaya. Ia bersikeras bahwa melakukan hal seperti itu mustahil tanpa curang, tapi Jae-hyun kembali menegaskan bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena memang tidak ada yang disembunyikan. Ketika Suhyuk tetap bersikeras, Jae-hyun berkata agar Suhyuk tidak memaksanya mengulang perkataannya. Lalu ia mendekat dan menawarkan Suhyuk untuk membuktikan kekuatannya saat itu juga jika memang penasaran. Gerakan itu membuat Suhyuk terkejut, dan ia memaki Jae-hyun. Tapi sebelum situasi berkembang lebih jauh, instruktur Seoggi menanyakan apakah ada masalah di antara mereka berdua. Campur tangan instruktur menghentikan ketegangan yang sedang memuncak, dan Suhyuk berharap tidak ada instruktur di sana. Akhirnya Jae-hyun berbalik untuk pergi, dan Suhyuk berkata agar dia tidak berpikir sudah menang. Lalu Jae-hyun membalas bahwa dia juga tidak merasa kalah. Sebelum Jae-hyun sempat pergi, Suhyuk menantangnya untuk bertarung di festival Academy Mills, tapi Jae-hyun menolak karena dia sudah punya rencana dengan orang lain. Beberapa waktu kemudian, Hojun teringat bagaimana Jae-hyun menolak bertarung dengan Suhyuk di festival Academy Mills karena dia sudah berjanji akan bertarung dengannya. Ia juga teringat pernah mengatakan pada Jae-hyun bahwa ia akan merebut kembali name tag-nya di festival Mills, jadi ia memutuskan untuk berlatih agar tidak mengecewakan Jae-hyun. Beberapa waktu kemudian, Seoggi dan beberapa asisten instruktur terlihat berkeliling. Salah satu asisten instruktur bertanya kepada yang lain apakah dia sudah melihat hasil tes ketahanan tahun ini. Dan orang satunya menjawab bahwa dia sendiri yang mengawasinya dan para kadet tahun ini cukup bagus. Ketika mereka mulai membicarakan seorang kadet sihir bernama Jae-hyun yang memecahkan rekor, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin, Seoggi berpikir bahwa anak itu bukan hanya berbakat, karena gerakan-gerakan terlatih yang dia tunjukkan saat bertarung di garis depan, padahal dia hanya seorang penyihir, benar-benar unik. Saat mereka masuk ke kantor ketua, Jae memuji mereka atas kerja kerasnya, dan dia mengusulkan agar mereka membicarakan hasil tes ketahanan tahun ini. Seoggi menjelaskan bahwa ada total 3 kadet yang mendapatkan nilai penuh, dan kadet-kadet itu adalah Han Ho-yoon, Cha Ju-won, dan Min Jae-hyun. Bahkan di antara ketiganya, nilai Jae-hyun sangat luar biasa. Ketua mengucapkan terima kasih kepada instruktur Seoggi atas informasinya dan memuji kerja kerasnya. Di layarnya, Ketua Jae menonton rekaman Jae-hyun, dan senyum mulai terukir di wajahnya. Ia mengatakan kepada Seoggi bahwa ia berharap Seoggi akan terus memberinya informasi tentang tindakan dan nilai Jae-hyun, serta segera memberitahunya jika Jae-hyun mulai bertingkah aneh, yang langsung disetujui oleh Seoggi. Ketua meminta mereka semua untuk terus bekerja dengan baik, dan ia juga meminta agar para instruktur diberitahu untuk bersiap menghadapi acara berikutnya. Beberapa waktu kemudian,
Jaehyun kembali ke tes penghindaran R dan berhasil menyelesaikan level 27 dari tes tersebut. Level ke-27 tampaknya menjadi batas kemampuannya, dan tingkat kesulitan ini biasanya hanya bisa diselesaikan oleh kelompok beranggotakan 6 orang dengan peringkat C jika mereka berusaha keras, jadi itu berarti kekuatannya setara dengan kelompok sebanyak itu. Ternyata cara berikutnya untuk para mahasiswa baru adalah praktik di Dungeon, dan Jaehyun memutuskan untuk mulai bersiap-siap. Ia teringat insiden praktik Dungeon, yang merupakan salah satu insiden paling memalukan dan tragis di Akademi Mills di mana banyak kadet kehilangan nyawa. Dia dan rekan satu timnya terlibat dalam insiden itu, dan pada akhirnya, hanya dia yang selamat dari timnya. Bahkan ketika ia harus mendengar orang-orang berkata bahwa seharusnya dia yang mati, dia tidak bisa membuat dirinya meninggalkan Akademi Mills karena tidak ingin mengecewakan orang-orang yang percaya padanya. Tak lama setelah itu, Jaehyun pergi ke toko untuk berbelanja. Setelah selesai, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menjalani hidup yang berbeda di kehidupan ini. Dulu, dia tidak mampu melindungi siapapun, menjalani hidup yang menyedihkan, dan dianggap tak lebih berharga dari barang sekali pakai. Namun, dia tidak berniat menjalani hidup yang sama lagi. Menjalani hidup penuh penyesalan sekali saja sudah cukup. Suatu hari sebelum praktik Dungeon dimulai, para murid pergi ke kelas seperti biasa dan segera menyelesaikan aktivitas mereka hari itu. Saat kelas berakhir, Yujung dan Ina mendekati Jaehyun. Dan Ujung bertanya padanya apa yang harus mereka lakukan besok karena itu adalah praktik Dungeon pertama mereka. Ina mengaku bahwa dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Jadi Jaehyun memberitahu mereka bahwa semua orang merasakan hal yang sama saat pertama kali masuk ke Dungeon. Komentarnya itu membuat Ujung terkejut, dan dia bercanda menanyakan apakah ini bukan pertama kalinya Jaehyun, dan apakah dia pernah masuk Dungeon hanya untuk jalan-jalan atau semacamnya. Jaehyun membalas bahwa dia tidak tahu soal Dungeon, tapi dia sudah beberapa kali bertemu monster, dan sekarang ada satu di depannya. Hal itu membuat Ujung kembali kehilangan kesabaran, dan dia mulai memaki serta memukul-mukul Jaehyun dengan tinjunya. Ina yang melihat mereka dari dekat, tersenyum karena tingkah konyol mereka. Akhirnya, Jaehyun menawarkan sesuatu kepada para gadis jika mereka memang khawatir, dan Ujung pun bertanya apa itu. Jaehyun mengatakan bahwa dia membeli ramuan itu bersamaan dengan miliknya sendiri, dan dia menyuruh mereka untuk menggunakannya saat dibutuhkan. Akhirnya, Ujung setuju untuk memaafkannya kali ini karena kebaikan hatinya, dan Ina berjanji akan memanfaatkan ramuan itu dengan baik. Jaehyun berpikir bahwa dia selamat dari praktikum Dungeon sebelumnya karena keberuntungan, tapi kali ini dia akan memastikan bisa melaluinya dengan kemampuan sendiri. Pada hari praktikum Dungeon, Jaehyun menghabiskan waktu untuk pemanasan di pagi hari. Pemanasan sangat penting sebelum masuk ke Dungeon, tidak peduli seberapa besar kapasitas mana seorang penyihir. Jika mereka tiba-tiba menggunakan mantra tingkat tinggi secara berlebihan, mereka akan mengalami rebound mana. Jika terjadi rebound mana saat melemparkan mantra, hal itu bisa melukai tubuh penggunanya. Seorang penyihir yang sering menggunakan mantra tingkat tinggi sangat rentan terhadap rebound mana, dan Jaehyun menyadari bahwa Lightning Chain dan Sacrifice adalah skill tingkat tinggi. Selain itu, dia juga tidak yakin seberapa berbahaya situasinya nanti selama praktikum Dungeon hari ini, dan dia tidak tahu apakah dia akan mati atau rekan satu timnya yang akan mati. Selain itu, jika dia terus menahan mana di perut bagian bawah seperti yang baru saja dia lakukan, dia bisa menggunakannya untuk memperkuat mantra atau tubuhnya dengan cepat saat dibutuhkan. Tiba-tiba dia teringat masa sebelum dia mengalami regresi, ketika sistem memberitahunya bahwa waktu akan diregresi ke periode yang paling diinginkan oleh pengguna. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, sistem Nornir mengaktifkan quest utama. Ternyata, dia telah berhasil kembali ke masa yang sangat ia rindukan. Mulai sekarang, dia harus melewati beberapa persimpangan yang dulu membuatnya menyesal dan memutuskan apakah akan mengambil pilihan yang sama atau mengubahnya. Keputusan yang dia ambil bisa saja membunuh atau menyelamatkan orang lain, dan apapun yang dia putuskan sepenuhnya ada di tangannya. Tingkat kesulitan misi ini tidak diketahui, begitu juga dengan hadiahnya, tetapi tampaknya semua itu tergantung pada apakah dia memilih jalur A atau B. Yang paling parah, dia hanya punya waktu 12 menit untuk memutuskan, dan hukuman jika gagal juga sama sekali tidak diketahui. Jaehyun menduga bahwa sesuatu telah terjadi lagi, dan jelas sistem Nornir sedang berusaha membantunya menjadi lebih kuat karena para dewa membutuhkan dirinya untuk rencana mereka. Namun, dia tidak mengerti apa maksud mereka dengan dirinya harus memilih jalur, dan dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan. Tak lama kemudian, para mahasiswa baru berkumpul di ruang bawah tanah simulasi Akademi Milles. Instruktur Yejeon datang untuk menemui mereka, dan memberitahu bahwa mereka akan dibagi menjadi tim beranggotakan 4 orang melalui undian dan harus bertindak bersama-sama. Ketika para siswa mulai berbisik-bisik, Jaehyun menebak bahwa yang lain merasa ini tidak adil. Monster sungguhan akan muncul di ruang bawah tanah ini, dan jika kalian beruntung, kalian bisa menyelesaikan Dungeon dengan mudah. Tapi jika kalian sial,
Kalian akan menjadi bagian dari tim kadet peringkat rendah yang kesulitan menaklukkan Dungeon. Ketika bisik-bisik itu terus berlanjut, Yeon membungkam mereka dan menjelaskan bahwa nilai mereka dalam praktik Dungeon ini akan menjadi bagian dari ujian resmi. Ternyata, hanya monster level rendah yang bisa mereka kalahkan yang akan muncul di praktik Dungeon ini, dan Yeon menyuruh mereka semua untuk berusaha sebaik mungkin. Saat dia berbicara, Jaehyun menyimpulkan bahwa ini adalah jebakan dari ketua Jahin. Seperti yang dikatakan instruktur, sebagian besar monster yang muncul di sini memang level rendah, tapi jika semuanya berjalan seperti sebelum dia kembali ke masa lalu, monster level boss akan ikut muncul. Dia teringat pada monster boss peringkat D, Cobalt Lord, dan meskipun itu bukan lawan yang sulit baginya, dia tidak berniat mengikuti rencana Jahin, kecuali celah kecil yang akan dibiarkan Jahin di praktik Dungeon ini mungkin justru memberinya kesempatan untuk menghabisinya. Tak lama kemudian, Yeon mengumumkan bahwa para kadet harus maju satu persatu untuk mengambil undian. Setelah pengundian, Jaehyun dan Ina akhirnya berada dalam satu tim, dan Jaehyun mengatakan kepada Ina bahwa dia senang mengenal seseorang di timnya, yang kemudian dibalas oleh Ina. Dia senang ada seseorang di timnya yang bisa diajak bicara dengan nyaman, apalagi orang itu juga punya kemampuan. Saat dia mulai memikirkan strategi, dia terkejut melihat dua rekan tim lainnya. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai warrior Kim Gina, dan laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai warrior Park Sungwoo. Sungwoo dengan ceria bertanya apakah mereka juga masuk tim 3, tapi Jaehyun teringat bahwa dua orang ini adalah rekan satu timnya di kehidupan sebelumnya, dan mereka akhirnya terbunuh oleh bos monster setelah mereka memintanya untuk lari sementara mereka mengurus segalanya. Tiba-tiba, Jaehyun memahami apa yang dimaksud sistem Nornir dengan memilih jalannya sendiri, dan dia bisa melihat pilihan-pilihan di depannya. Ketika dua prajurit baru itu maju ke depan, Jaehyun sadar inilah yang diinginkan sistem Nornir sejak awal.